Seorang putri pelajar kelas 1 di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kepada ibunya bercerita telah menjadi korban percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku remaja yang merupakan jiran tetangganya sendiri. Peristiwa biadab tersebut dialaminya terjadi pada saat diri korban tengah disuruh oleh ibunya berbelanja di warung milik pelakunya yang berada di Huta Tapak Kuda, Nagori Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Mediasi antara kedua belah pihak masih terus diupayakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan di kampung. Belum juga mendapatkan titik temu pada saat tahapan proses perdamaian tengah diupayakan, pelakunya malah kabur dari kampung halaman untuk meninggalkan rasa tanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Itu kan lebih tinggi itu sih. Langsung kembali jatuh pada keluarga Pak Bakti, jadi di sini menerima atau tidaknya kita tidak bisa mengintervensi. Kalau memang yang bersangkutan memang hidup pendapatnya Merasa itu memang anaknya trauma yang mendalam yang memang harus dia tahu ya. Kalau memang masih bisa kan Pak Bakti yang sudah membawa anaknya ke psikiater. Pas kejadian pelecehan seksual di bawah umur atas nama dilakukan pihak pertama. Di sini harapan kami Sekdes tadi kan sudah berkunjung ke tempat permohonan. Apa yang dibicarakan di hadapan Pak Polisi? Jadi Ini kan pemerintahan Bakti. Bapak Mona itu tidak bersedia apabila anaknya meninggalkan Pulau Sumatera. Ini musibah itu bukan hanya orang meninggal, sakit itu musibah, dan dengan orang tua kandung aja, maksudnya saudara inti, entah itu kakak, entah itu abang, itu juga bisa pulang. Ya, harapan kami kepada Pak Polres bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Kalau nggak pun hak dia nggak bisa kita lawan, Bang. Ini aku pun tak terlalu apa kali. Yang kita takutkan racun di kampung. Keluarga korban yang diminta untuk terus menunggu atas keputusan realisasi dari hasil musyawarah perdamaian dari pihak pelakunya tidak kunjung mendapatkan respon secara baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut di kampung. Keluarga korban pun akhirnya melaporkan peristiwa biadab tersebut ke Mapolres Simalungun, Polda Sumatera Utara. yang terjadi terhadap putri pertama ibu ini, Bu? Bisa jelaskan? Percobaan pelecehan seksual Gimana kejadiannya, Bu? di Huta Tapak Kuda, Desa Gunung Serawan, Kabupaten Simalungun. Anak pertama saya suruh belanja ke warung. Setelah itu dia pulang lari ke rumah ketakutan. Saya bertanya, ada apa? Apa ada yang marahin? Dia nggak berani ngomong. Setelah selang 1 jam baru dia bercerita kepada saya. Pergilah kami ke kamar. Lalu anak saya bercerita, pada saat saya menyuruh dia beli ke warung, si pelaku tadi, si AN tadi mengajak dia ke kamar. Dikira putri saya mau memberi barang yang dibelanjakan. Rupanya dia sampai di kamar, dianya ditanyai pakai pampers atau tidak. Putri saya menjawab tidak. Nggak percaya bang, kata si pelaku itu. Coba buka sini, kawan-kawan aja pakai pampers, katanya. Diturunkanlah celana anak saya tadi beserta celana dalamnya. Setelah itu anak saya disuruh tidur. Baru si pelaku menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu dicobanya yang tadi ke kemaluan anak saya. Anak saya ketakutan, dinaikkannya celananya terus lari dia pulang dengan ketakutan. Puncak Pasih dia pulang, Puncak Pasih. Itu kejadian kondisi tempat berjual dan rumah pelaku ini gimana sebenarnya?
Memang si pelaku itu yang buka warung, dia yang melayani anak saya tadi. Dia memang selalu melayani pembeli. Berapa kali ini terjadi, Bu? Dalam 1 minggu itu 2 kali. Cuman yang pertama anak saya nggak pernah cerita. Pada saat yang terjadi kedua kali, disitulah dia cerita semua. Yang pertama katanya diajak juga masuk ke dalam, tapi cuma dicium-cium aja, dicium-cium seluruh wajahnya. Yang kedua kali baru sampai dibawa, diturunkanlah celana ini tadi. Ya, setelah peristiwa ini terjadi, Bu, langkah yang diambil oleh keluarga. Setelah si pelaku mengakui bahwa dia memang melakukan itu, malamnya beserta tokoh adat datang ke rumah saya dan memohon jalan damai diselesaikan secara kekeluargaan. 2 kali saya melapor ke Polres. Dari Polres saya disuruh ke kantor kepala desa. Nah, di kantor kepala desa itu berembuk lagi, musyawarah lagi, disuruh berdamai. Nah, setelah selang beberapa hari terrealisasi, si orang tua tadi ingkar, dia menepati janjinya sesuai perjanjian kami lah. Di situ orang tuanya menyuruh kami, ya sudah silahkan kalau mau naik, karena si anak tadi, anak dia si pelaku sudah tidak di tempat, sudah diberangkatkan dia. Jadi kami melaporlah ke Polres Raya Simalungun. Apa tanggapan polisi terhadap lapor ini, Bu? Ya, tanggapan polisi katanya ya, laporan ibu sudah kami terima, ini pasti kami usut katanya. Nyatanya sudah 11 hari belum adalah kayaknya respon ataupun pihak dari kepolisian turun ke kampung, ke TKP melihat bagaimana keadaan ini tadi. Harapan saya segeralah diusut kasus anak saya ini. Rakyat kecil ini, kemana lagi kami mengadu? Tolong jangan tindas kami rakyat kecil ini, Pak. Aku di sini perjuangkan anakku. Anakku masih umur 7 tahun, masih depannya masih panjang. Anak saya trauma, Pak. Gak mau pergi sekolah, keluar pun gak mau, Pak. Kadang mau tidur permanen dia, kadang di kereta menjerit-jerit dia. Takut dia jumpa sama si pelaku. Pemerintah Nagori Gunung Serawan Kecamatan Bandar Mas Hilam hingga kini masih terus berupaya menyatukan perselisihan pendapat agar persoalan yang telah mencoreng wilayah Nagori tersebut dapat segera terselesaikan secepatnya secara kekeluargaan. Pelaku pemerintah Nagori ini apa yang sudah dilakukan? Menyikapi persoalan yang sudah terjadi di Nagori kami, khususnya di Huta Tapak Kuda, yaitu Nagori Gunung Serawan, kurang lebih beberapa waktu yang lalu memang sudah terjadi diduga perencanaan pelecehan seksual terhadap anak daripada, mungkin kurang lebih anak tersebut berumur 7 tahun, masih duduk di bangku SD kelas 1. Difasilitasi bagaimana mereka bisa dalam artian berdamailah di kampung. Malam itu mereka berdamai. Alhamdulillah ada titik terang sedikit antara dua keluarga, walaupun terjadi sedikit selisih paham ataupun tegang rasa. Nah, jadi besok paginya saya kumpul dua belah pihak, dan saya juga sebagai kepala desa punya prinsip yang namanya hukum tetap hukum, namun di atas hukum itu adalah yang terbaik adalah hukum musyawarah. Makanya secara saya sebagai pemerintahan, saya punya keinginan mereka itu kalau bisa berdamai. Dan dalam artian untuk menyikapi ini semua, saya bawakanlah ke persoalan ini ke lingkup masyarakat. Bagaimana agar masyarakat di Huta Tapak Kuda itu bisa rukun berdampingan, tidak ada selisih paham tentang persoalan yang sudah terjadi. Di ke depan, ini hari ataupun besok lusa, mungkin insya Allah kami akan mengarahkan kembali supaya memufakatkan persoalan ini supaya cukuplah di kampung ini, karena juga ini adalah termasuk aib bagi kampung kami, karena salah satu pelaku adalah warga kami juga, orang tuanya. Namun si pelaku itu 2 tahun yang lalu sudah menjadi warga Jakarta.
Jadi karena dia di PHK di Jakarta kembali kemari, itulah pelaku. Dia kurang lebih sudah berumur 24 ataupun 23 tahun. Kita arahkan kedua belah pihak, mudah-mudahan mereka bisa bermusyawarah, bisa melakukan perdamaian. Kiranya ini dalam artian bisalah menjadi tawar si dingin lah untuk keluarga korban, agar kiranya anak korban ini bisa dalam artian psikologinya agak membaik, ke depan sekolah juga bisa membaik, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Dari Nagori, Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tim AMC TV melaporkan.